Dan selanjutnya kita beralih ke informasi komunitas. Sejumlah harga komoditas seperti harga minyak, kemudian juga harga emas dan juga harga batu bara kompak mengalami penguatan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Harga minyak dunia kembali menguat di Selasa pagi waktu Asia per pukul 9.25 menit waktu Indonesia Barat, melanjutkan lonjakan lebih dari 5% di sesi sebelumnya. Pasar kembali mencermati risiko gangguan pasokan setelah harapan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika dan Iran mulai meredup setelah Trump meminta Iran memberikan kompensasi atas korban serta kerusakan yang ditimbulkan dalam perang. Dikutip dari Refinitiv, harga minyak Brent tercatat di $87,95 Amerika per barel, naik 0,26%. Sementara minyak WTI Amerika di $82,39 Amerika per barel, naik 0,32%. Harga emas kembali menguat di Selasa pagi waktu Asia, melanjutkan kenaikan untuk sesi ketiga beruntun. Penguatan harga emas terjadi setelah data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan di pekan lalu, mendorong pasar mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di September. Suku bunga yang lebih rendah cenderung meningkatkan daya tarik emas karena tidak memberikan imbal hasil bunga. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 0,5% menjadi $4.411,77 Amerika per troy ounce dan merupakan level tertinggi sejak 5 Juni 2026. Harga batu bara kembali melesat di tengah kenaikan harga minyak sekitar 5% di Senin karena keraguan Amerika dan Iran akan mencapai kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Minyak dan batu bara adalah komoditas yang saling substitusi. Selain itu, kenaikan harga batu bara dibayangi harga batu bara kokas China kembali mendapat angin segar di tengah pasokan tambang yang ketat dan stok yang menurun. Aktivitas lelang yang membaik serta terbatasnya pengiriman dari tambang turut mengangkat sentimen pasar. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Senin waktu setempat melonjak 3,48% ke $134 Amerika per ton. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI ini mengalami penguatan di 1,75% di $83,57 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,8% di $16.895 Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,7% di $4.422 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,38% di Rp4.741 Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah hari ini berbalik melemah ke 17.800-an usai menguat signifikan di perdagangan sesi sebelumnya. Dikutip dari data Artia, hingga Selasa siang tadi rupiah melemah di 0,31% di 17.808 per dolar Amerika. Secara intraday hingga sesi siang rupiah sempat melemah ke 17.810 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,17% ke posisi 17.780 per dolar Amerika. Beberapa menit pasca pembukaan, rupiah melemah di 0,23% ke level 17.803 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi melemah tipis di 0,06% ke 99,571, berbalik melemah setelah menguat 0,7% di sesi sebelumnya. Ya, dolar Amerika ditutup menguat di Senin setelah harga minyak melonjak lebih dari 4%, terdampak kenaikan harga minyak setelah Iran dan Amerika saling mengajukan tuntutan kompensasi sehingga memperkecil harapan tercapainya kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu dekat. Kenaikan harga energi kembali memunculkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi di Amerika. Kondisi tersebut mendorong sebagian pelaku pasar kembali memburu dolar menjelang pengumuman inflasi konsumen periode Juli di Rabu waktu Amerika Serikat. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
di Rp17.850 update jelang penutupan. Pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,44% ke 17.832. Kemudian terhadap euro di Rp20.573, pound sterling di Rp24.109 dan yen Jepang di Rp112,9. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan sejumlah tuntutan baru terhadap Iran setelah Teheran kembali menyuarakan permintaan kompensasi sebagai bagian dari perundingan untuk mengakhiri konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Teheran membayar kompensasi atas korban tewas akibat perang, serangan, dan aksi demonstrasi. Trump juga menuntut Iran bertanggung jawab atas korban dan kerusakan di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Gaza. Tuntutan baru ini berpotensi semakin mempersulit upaya membuka kembali Selat Hormuz. Sebelumnya, Iran menuntut kompensasi, penghentian sanksi, serta penghentian ancaman militer Amerika sebagai syarat pembukaan kembali jalur Selat Hormuz. Hal ini semakin meredupkan harapan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Dikutip Bloomberg, Gubernur The Fed Bank of Cleveland, Beth Hammack, menyatakan sejumlah kenaikan suku bunga acuan mungkin masih diperlukan untuk menekan angka inflasi kembali ke target 2% yang ditetapkan Bank Sentral. Secara umum, Hammack menilai bahwa kenaikan 25 basis poin mungkin tidak banyak berdampak terhadap perekonomian dan menilai inflasi tidak akan bisa melandai kembali ke target dengan sendirinya. Meski demikian, Hammack menegaskan tidak ingin terburu-buru berspekulasi mengenai titik akhir dari pengetatan kebijakan tersebut. Hammack merupakan satu dari 3 pejabat The Fed yang menyatakan perbedaan pendapat terhadap keputusan bulan lalu untuk mempertahankan suku bunga dan memilih kenaikan suku bunga. Dikutip dari Reuters, Bank Sentral China atau PBOC untuk pertama kalinya sejak Juni tidak menyuntikkan likuiditas melalui instrumen reverse repo tenor 7 hari. PBOC menyebutkan volume reverse repo 7 hari dalam operasi pasar terbuka ditetapkan nol sebagai respons terhadap kebutuhan para primary dealers. PBOC secara fleksibel menggunakan instrumen likuiditas jangka pendek tersebut untuk menyesuaikan kondisi kas dalam sistem perbankan China. Langkah ini menunjukkan PBOC memilih untuk tidak menambah likuiditas jangka pendek melalui instrumen tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan likuiditas perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti biasa pemirsa mengawali perjumpaan saya akan juga sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana tekanan masih terus berlanjut terhadap indeks harga saham gabungan pemirsa masih melemah di atas 2% dan diperdagangkan di level 6.233.044 di mana secara persentase indeks harga saham gabungan melemah di 2,06%. Sebenarnya indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi memberikan harapan untuk melanjutkan penguatan ke 6.400-an kembali, dibuka di level 6.383.810 kemudian melanjutkan penguatan ke level intraday tertinggi hari ini di 6.388.581. Posisi ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah. Tekanan semakin dalam terjadi memasuki perdagangan di sesi kedua, bahkan saat ini sudah melemah di atas 2,10% dan bergerak di level 6.233. Tidak jauh berbeda dengan intraday terendah hari ini di 6.230.097. Saham-saham big cap hari ini menjadi pemberat utama untuk indeks harga saham gabungan. Saham-saham perbankan big cap BBCA sebagai kontributor terbesar melemah cukup dalam di 2,75% dan sudah kembali diperdagangkan di level 6.200 pemirsa. Perbankan big cap lainnya BMRI melemah di 1,67% di 4.100, BBRI melemah terbatas di 0,65% di 3.070, sementara untuk BBNI hari ini melemah di 2,74% di Rp3.550 per sahamnya. Dari konglomerasi ada brand pemirsa. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 1,78% di 3.310. Intraday hari ini sempat melemah di atas 3%.
ke intraday terendah di 3250 sempat menguat di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Kemudian ada TPIA melemah di 3,77% di 2040, Bumi mengalami tekanan yang cukup dalam di 5,35%, DSSA turun dalam di 6% di Rp930 per saham. Sementara Dewa juga melemah 6% di Rp442 per saham. Kemudian saham big cap lainnya dari barang baku aman, hari ini koreksi 3,89% saat ini di Rp4.200 per saham. BRPT juga tertekan di 3,49% di 1.795. Big cap dari sektor lainnya, Astra International melemah di 2,80%, 4860, semakin jauh meninggalkan level 5 ribuan. Sementara posisi dari Telkom, big cap dari infrastruktur telekomunikasi berbalik melemah di 1,53% di Rp2.580 per sahamnya. Sementara posisi saham yang hari ini masih mampu bertahan di zona hijau, pemirsa, dari transportasi ada Gia kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini masih bertahan di zona hijau di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan, tapi lajunya lebih ke arah terbatas di 4,17% di Rp75 per saham. Sementara untuk AADI masih bertahan di 0,27% penguatan di Rp9.200 per sahamnya, dan KLBF juga masih menguat di 1,91% di level Rp800 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.